Kami ulang kembali berita-berita sekitar Makassar, pilihan kami hari ini. Puting beliung terjang Desa Pajukukan, Kabupaten Bantaeng, sejumlah rumah rata dengan tanah. Pelaku pembusuran bayi 1 tahun di Kota Makassar ditangkap. Pelaku mengaku salah sasaran. Tangisan hingga jeritan mewarnai vaksinasi anak di Kota Makassar. Angin puting beliung menerjang puluhan rumah di Desa Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Rabu sore. Angin puting beliung disertai hujan es berlangsung selama 4 menit. Akibat peristiwa alam ini, 32 rumah rusak. 11 diantaranya rusak berat dan 2 rumah lainnya sampai rata dengan tanah. Warga mengatakan saat angin kencang terjadi, seluruh penghuni rumah menyelamatkan diri sebelum rumahnya rata dengan tanah. Apa itu namanya itu? Terputar. Ya, Terputar. terputar. Ya. Kita lihat itu Pak, sempat lihat anginnya. Tidak ada kuliah itu, tapi anginnya bersikeras sama es. Pak. Ya. Saat itu ada di dalam rumah Pak ya? Di mana kisah itu Pak waktu kejadian? Ada di dalam rumah atau di luar rumah? Ada di dalam rumah. Luar Pak. Jadi tidak ada dalam rumah ini Pak. Ya. Dan dari korban Pak di. Hingga kini BPBD Bantaeng juga masih mendata kerusakan rumah akibat puting beliung di desa lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Para korban berharap bantuan dari pemerintah segera disalurkan sehingga mereka bisa kembali membangun rumah mereka. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. 37 korban kebakaran indekos di Jalan Ahmad Razak, Kelurahan Binturu, Kecamatan Muara Selatan, Kota Palopo kini tinggal di tenda. Pengungsian sementara ini dibangun di halaman kantor Lurah Binturi sejak Rabu lalu. Sebagian besar penghuni indekos merupakan perantauan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari 37 jiwa, terdapat 8 kepala keluarga yang bekerja sebagai tenaga buruh bangunan di Kota Palopo, sedangkan 3 kepala keluarga lainnya adalah warga setempat. Lurah Binturi memastikan bantuan untuk pengungsi korban kebakaran cukup dan memadai. Sebanyak 9 kakak, 37 jiwa. Bagaimana kebutuhan pengungsi ini, apa bisa dipastikan aman untuk beberapa hari atau bagaimana Pak? Insya Allah kalau kita lihat kondisinya ini dari bantuan beberapa hari ke depan. Rencananya sampai kapan mereka di sini Pak? Bantuan dari sejumlah pihak terus berdatangan. Meski kebutuhan makanan dan untuk tidur lengkap, para korban kebakaran membutuhkan pakaian dan perlengkapan kebutuhan bayi. Pokoknya disiapkan itu lauknya sama nasi sayur, semua disiapkan di sini. Itu sudah berapa lama sini Bu? Kemarin sudah 2 hari di sini. Dari kemarin ini hari disiapkan. Apa yang kita butuhkan sekarang? Pokoknya pakaian dalam dari luar. Pakaian ya? Iya. Kebakaran indekos di Kelurahan Binturi terjadi pada Selasa lalu. Selain membakar rumah indekos, rumah yang terletak tak jauh dari lokasi kebakaran juga ikut hangus terbakar. Akibat kebakaran indekos, seluruh harta benda korban ludes terbakar. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun di SD Hati Kudus Raja Wali Kota Makassar diwarnai isak tangis dan jeritan. Ya, tak sedikit murid-murid sekolah dasar ini takut saat akan disuntik vaksin. Meski telah didampingi banyak orang, tetap saja mereka takut divaksin. Tingkah anak-anak yang takut jarum suntik pun ada-ada saja. Ada yang meminta main ponsel saat akan disuntik untuk mengurangi rasa takut akan jarum suntik. Bahkan ada juga anak yang saking paniknya sampai tidak sadar sudah disuntik vaksin. Ia terus berteriak tak mau disuntik meski sudah divaksin.
tidak mau itu divaksin. Enggak mau divaksin ya? Oh, fobia dengan jarum ya, Bu? Nama anaknya sendiri siapa ini, Bu? Revania. Revania ya, Bu? Kelas berapa ini, Bu? Kelas 2B ya? Oke. Namun tak sedikit juga anak-anak yang berani dengan jarum suntik. Mereka cenderung tenang saat akan divaksinasi. Salah satunya anak kembar Jesselyn dan Evelyn Suwanto ini yang nampak santai saja saat disuntik. Keduanya mengatakan mau disuntik vaksin biar bisa jalan-jalan. Mana rasanya setelah divaksin? Baik ya? Alasannya sendiri kenapa mengikuti vaksin? Karena apa? Oh, supaya bisa jalan-jalan ya, dan bisa kumpul sama teman sekolahnya ya. Kembar ya. Oke. Vaksinasi massal ini menyasar 500 murid dari SD Hati Kudus Rajawali dan SD Santo Joseph Rajawali. Wali Kota Makassar dan Kapolda Sulawesi Selatan juga turut memantau jalannya vaksinasi anak. Pihak sekolah berharap vaksinasi anak ini bisa memberi dampak positif untuk kekebalan tubuh anak. Iya, paling tidak kenapa diwajibkan? Karena ada beberapa alasan. Pertama, bisa melindungi diri mereka sendiri, bisa melindungi orang lain, dan yang ketiga bisa melindungi keluarga mereka, Pak. Kepada masyarakat, orang tua akan pentingnya vaksinasi. Dan sampai kemudian anggota anak-anak ini, apalagi saat ini peningkatan COVID ini semakin meningkat, kami yakin apabila kita dari pemerintah melakukan vaksinasi itu untuk kesehatan masyarakat. 10 sekolah dasar di Kota Makassar menggelar vaksinasi massal untuk siswa kelas 1 hingga kelas 6. Kini pencapaian vaksinasi warga Makassar sudah 80% lebih. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Kodam 14 Hasanuddin menggelar lepas sambut Panglima Kodam pada Rabu lalu. Majen Andi Muhammad resmi menjadi Pangdam Kodam 14 Hasanuddin menggantikan Majen Muhammad Syafi'i Kasno. Di jabatan yang baru diemban, Majen Andi Muhammad berjanji akan menjadikan prajurit TNI disenangi rakyat. Selain itu, pihaknya juga akan memperhatikan kesejahteraan prajurit sesuai dengan titah Panglima TNI. Pangdam baru juga akan mendorong lagi target vaksinasi COVID-19 untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Presiden yaitu segera vaksin booster itu segera 100%. Ini akan kita kejar. Kemudian yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kedisiplinan protokol kesehatan. Ini juga kita laksanakan lagi. Yang dulu kita ruang-ruang publik seperti Karaemosi, Pantai Losari, pasar-pasar itu sampai anggota turun pakai toa mengingatkan. Diketahui Majen Andi Muhammad merupakan putra daerah Sulawesi Selatan dan ia merupakan keturunan Raja Bone ke-32 Andi Mampanyuki. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 menjadi salah satu tanggal cantik di tahun ini. Bahkan sejumlah orang tua juga memilih tanggal cantik 22/2022 sebagai tanggal lahir anak mereka. Seperti di Rumah Sakit Andi Makassar, Kota Parepare, belasan bayi lucu lahir di tanggal cantik ini. Ada yang lahir melalui persalinan normal hingga operasi sesar atas keinginan atau kondisi kandungan ibu. Namun ahli kandungan Rumah Sakit Andi Makassar mengatakan sebagian besar bayi yang lahir di tanggal cantik karena persalinan normal. Meski ada juga yang meminta bayinya dilahirkan pada tanggal 2 Februari. Di antara 7 pasien itu ada memang beberapa ibu-ibu yang menginginkan untuk anaknya lahir di tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 dan di mana memang pasien tersebut merupakan indikasi untuk melakukan operasi. Memang ada juga pasien yang setelah melewati fase untuk melakukan persalinan normal tetapi tidak ada kemajuan persalinan, maka memang itu juga harus untuk dilakukan operasi. Dan untuk persalinan normal sendiri pun itu ada. Mulai dari tadi malam pukul 00 sampai hari ini itu sudah ada sekitar 4 pasien yang lahir secara normal, yang itu tanpa bantuan apa-apa memang lahir pada hari ini.
Salah satu ibu yang bersalin mengaku kelahiran bayinya di tanggal cantik merupakan berkah tersendiri. Ia bahkan tak merencanakan kelahiran anaknya sebab pihak dokter memprediksi bayinya akan lahir pada 16 Februari mendatang. Namun saat melakukan kontrol ke rumah sakit, tiba-tiba ia mengalami kontraksi. Tidak direncanakan, tiba-tiba masuk langsung kontraksi. Alhamdulillah pas sampai sini lahir lancar. Kalau perkiraan dari dokter sendiri memang sekitar tanggal ini lahir atau gimana Ibu? Tanggal tafsirannya itu tanggal 16 Februari. Namun mau tanggal berapapun anak itu lahir, yang penting sehat dan menjadi sebuah anugerah bagi kedua orang tuanya. Untuk bisa lahir di tanggal cantik merupakan bonus lainnya. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.